Halo sahabat Indonesia, ketemu kembali dengan Rudi Eskamri dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, ada angin segar dengan digantinya Wisnu Tama sebagai Menteri Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Karena ternyata Wisnu Tama ini jauh dari harapan. Kemampuan dia untuk memegang beberapa stasiun televisi ternyata memang tidak bisa ditularkan di kursi menteri. Jauh, dia mungkin hanya selevel seorang yang handal membuat stasiun TV, membuat hiburan, atau semacam event organizing. Saya kira begitu. Semua orang sudah mengeluh dengan keberadaan Wisnu Tama selama setahun ini, dan akhirnya terjawab. Tapi ternyata yang dipilih menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Sandiaga Salahuddin Uno. Saya agak jengah sebetulnya dengan Sandiaga Uno ini. Beliau mempunyai rekam jejak yang menyakitkan bagi saya. Karena pada waktu Pilkada DKI tahun 2017, dia berpasangan dengan Anies Baswedan, dia menyetujui terjadinya politik identitas, sehingga waktu itu Pilkada DKI menjadi pilkada terburuk sepanjang masa. Ayat mayat berkeliaran di mana-mana. Orang-orang memakai baju agama untuk menjatuhkan orang lain. Sangat mengenaskan. Dan waktu itu saya harus akui Indonesia mengalami kemunduran. Nah, kemudian dia jadi wakil gubernur, tidak lama kemudian beringsut naik pangkat menjadi wakil presiden bersama Prabowo. Setali tiga uang. Pada waktu Pilpres tahun 2019 sama. Ada polarisasi masyarakat. Yang satu merah putih, yang satu bendera hitam. Saya tidak pernah menuduh Prabowo atau Sandiaga Uno pendukung khilafah. Tidak pernah. Tapi saya sangat menyayangkan waktu itu bahwa gerbong dari Sandiaga Uno dan Prabowo atau kendaraan yang ditumpangi Prabowo dan Sandiaga Uno penuh berjejal organisasi massa yang sangat radikal, yang sangat pro khilafah. Dan ini dibiarkan oleh Prabowo dan Sandiaga Uno. Artinya apa? Sandiaga Uno mempunyai rekam jejak yang sangat pragmatis, mulai dari Pilkada DKI maupun Pilpres tahun 2019. Nah, ini yang terjadi. Tiba-tiba sekarang dia ditarik oleh Presiden menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke, tidak masalah. Semua orang mengakui dia seorang pengusaha yang sukses. Dengan Saratoga Incorporate miliknya, dia menjadi orang yang cukup disegani atau salah satu masuk jajaran orang terkaya di Indonesia dalam usia yang relatif sangat muda. Secara manajerial, kapasitas dan kapabilitasnya Sandiaga Uno mungkin tidak bisa diragukan lagi. Nah, tapi yang membuat saya jengah adalah satu hari setelah dia dilantik atau ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tiba-tiba dia mengatakan bahwa dia mendapatkan mandat dari Wakil Presiden untuk mengembangkan wisata halal dan wisata religi. Ini yang sangat mengenaskan, sesuatu yang sangat saya tolak dari awal. Kalau wisata religi, jangan hanya berpikir masalah Islam. Saya setuju. Di Indonesia ada 5 agama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, 6 bahkan Konghucu. Nah, kalau pemerintah adil dalam pengembangan wisata religi, harus mengembangkan wisata religi ke 6 agama ini. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Harus dikembangkan yang sama. Mereka berpunya potensi yang sama untuk dikembangkan. Contohnya di Bali atau di Tengger, itu adalah wisata religi untuk agama Hindu. Di Borobudur untuk agama Buddha. Di Sendang Songo itu untuk Katolik. Di Kristen ada lagi. Kemudian Konghucu juga punya wihara-wihara. Nah, jangan hanya Islam. Saya ingin penegasan dari seorang Sandiaga Uno bahwa wisata religi tidak
berkonotasi hanya wisata religi Islam. Itu yang saya inginkan, supaya ada kesetaraan dan tidak ada ketakutan bahwa negara ini menjadi negara Muslim. Kita bukan negara Islam. Meskipun saya orang Islam, saya tetap tidak setuju dengan negara Islam. Saya setuju dengan NKRI dan berdasarkan Pancasila. Itu yang saya bersetuju. Nah, ini masalah wisata religi. Wisata halal benar-benar saya tolak dalam segala hal. Contoh, di Danau Toba atau di Bali katanya mau dikembangkan wisata religi. Saya tidak habis pikir. Di Toba mayoritas adalah umat bukan Muslim. Di Bali juga sama. Kenapa pemerintah memaksakan wisata halal di sana? Selama ini Bali aman-aman saja. Pertanyaan saya, orientasi destinasi wisata ini untuk siapa? Kalau hanya untuk turis domestik orang Indonesia saja, mungkin bisa dipahami, tapi sedikit. Tapi kalau untuk wisatawan luar negeri, seberapa besar sih orang-orang yang dari negara Muslim datang ke Indonesia dibandingkan oleh negara-negara yang lain, Australia, Amerika, Jepang, China, Eropa dan sebagainya untuk datang ke Indonesia? Tolong, jangan hanya melakukan pencitraan. Dan yang kedua, sahabat Indonesia, saya sangat berkeberatan ya. Wisata halal ini seolah-olah melecehkan kearifan lokal di daerah tersebut. Saya sering ke Danau Toba, saya sering juga ke Bali. Di sana, saya sebagai orang Muslim, saya bebas melakukan ibadah saya. Tidak terganggu. Kenapa? Saya bisa memilih dan memilah. Kalau makanan ini tidak boleh saya makan, tidak saya makan. Kalau minuman ini tidak boleh saya minum, tidak boleh saya minum. Negara jangan terlalu mengatur semua perilaku kehidupan rakyatnya. Itu melecehkan kita sebagai manusia yang mempunyai kemerdekaan untuk menentukan pilihan. Jadi kalau mau mengembangkan wisata, Pak Sandi, kembangkan saja untuk semua agama. Tidak perlu ada label halal atau apa. Ini akan menyakiti kearifan penduduk lokal. Gitu. Dan yang ketiga adalah itu menyakitkan kita sebagai orang, seolah-olah kita ini bodoh, harus ditelusuri, harus dituntun, ini halal, ini haram. Kita tahu kok mana yang haram, mana yang halal. Agama itu adalah personal. Kenapa negara harus mengatur semua? Atur saja sesuatu yang harus diatur. Jangan terlalu ambisi mengatur apapun. Meskipun di Indonesia ini mayoritas adalah beragama Muslim, tapi Muslim yang cerdas, bukan Muslim yang abal-abal. Kita tahu persis mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Serahkan aja pada masyarakat. Pemerintah nggak usah ikut campur, nggak perlu memberikan label wisata halal, wisata apa. Kalau ada wisata halal, berarti ada wisata haram. Kita mengalami kemunduran yang luar biasa. Kembangkanlah destinasi wisata sesuai dengan kodratnya dan kearifan lokal dari sana. Ada budaya, ada alam, ada UMKM untuk pengembangan industri kreatif di sana, kerajinan, wastra. Nggak usah disentuh dengan kode halal, di label halal, label ini, label ini. Ini sangat norak bagi saya. Mohon maaf, Pak Sandi, kalau pemerintah akhirnya tetap ngotot untuk melabeli wisata dengan wisata halal, saya akan melawan. Bukan melawan untuk siapa-siapa. Saya ingin menyelamatkan citra Indonesia. Kita ini negara yang sangat berbineka tunggal ika. Kita penuh kesantunan, kita tahu persis. Jangan diberikan label-label halal. Kalau ada orang makan babi misalkan di daerah Danau Toba, mereka juga tidak dilarang oleh agamanya, biarkan saja. Toh mereka tidak mengganggu kita kok, gitu loh. Ada beberapa hal yang kita lakukan oleh mereka tidak dilakukan, nggak apa-apa kita lakukan. Asal jangan saling mengganggu. Orang Kristen, orang Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, itu adalah orang yang toleran. Orang Islam pun selayaknya begitu. Jadi jangan masyarakat ini dituntun, ini loh wisata halal. Untuk apa? Baik, Pak Sandiaga Uno, saya berharap Anda sukses membantu Presiden Jokowi membenahi silang sengkarut
destinasi wisata dan industri kreatif, tapi tolong jangan pakai label apapun. Biarkan rakyat memilih mana yang terbaik, dan percayalah, rakyat tahu apa yang harus dilakukan. Negara tidak harus mengurusi detail-detail apa yang dilakukan oleh rakyatnya. Kita sudah merdeka, manusia pun juga merdeka. Saya merdeka, saya memilih Islam adalah bagian dari kemerdekaan saya. Begitu juga dengan teman-teman yang lain yang memilih agama yang lain. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini singkat saya. Pesan saya buat Pak Sandiaga Uno, saya harap Bapak sukses, ya, tidak membawa rekam jejak Bapak yang pragmatis dengan politik identitas berlabel agama. Bapak bekerja secara profesional, saya akan mendukung sekuat-kuatnya. Tapi kalau Bapak melangkah pada labelisasi wisata haram halal, saya akan melawan. Untuk siapa? Untuk Indonesia, bukan untuk saya. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya. Mudah-mudahan pemikiran saya didengarkan oleh Pak Sandiaga Uno. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa, saluran yang selalu kami pergunakan untuk menyuarakan harapan dan kebenaran untuk menjaga Indonesia yang tercinta. Salam damai. Rudy Eskamri.